Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang teks laporan hasil percobaan ya. Ini materi kelas 9 semester 1. Jadi ada sebuah teks yang disebut teks laporan percobaan. Yang namanya teks laporan percobaan adalah teks hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Jadi laporan percobaan itu berarti teks yang dibuat untuk dilaporkan ke banyak orang berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Jadi ketika kita membuat sebuah pengamatan, kita akan merekam semua yang kita lihat, baik dari bentuknya, jumlahnya, itu bisa kita catat dalam sebuah laporan dan bisa dimanfaatkan untuk sebuah kajian pengetahuan. Dan biasanya laporan hasil percobaan itu adalah laporan sebuah penelitian dan biasanya digunakan ketika kita akan meneliti sesuatu. Contoh, kita akan meneliti tentang makhluk hidup, makhluk hidup misalnya ayam gitu. Ayam kita teliti dari kebiasaannya, dari bentuknya, dari makanannya. Kita bisa saksikan dan kita bisa catat dari ayam-ayam tersebut dan kita catat dalam sebuah laporan. Nah, itu disebut laporan percobaan. Bisa saja ayam itu kita uji cobakan. Contoh, ayam yang kita kasih makan dengan biji-bijian mungkin akan berbeda dengan ayam yang diberikan makanan berupa sayur-sayuran. Mereka akan lebih memilih yang mana. Jadi kalau jumlah ayam yang memilih makanan biji-bijian itu lebih banyak, itu kita laporkan. Jumlah ayam yang saya lihat yang memakan biji-bijian itu lebih banyak daripada yang makan sayur-sayuran. Jadi itu bisa dilaporkan dan bisa dibuat kesimpulan bahwa ayam-ayam itu lebih menyukai biji-bijian daripada sayur-sayuran. Nah, laporan tersebut nanti kita buat tulisannya dan kita laporkan dalam sebuah teks laporan percobaan. Bisa saja percobaan itu objeknya macam-macam ya. Bisa saja tanaman gitu ya, tanaman. Contoh kita uh, menanam kacang panjang. Ada kacang panjang kita tanam di beberapa tempat. Contoh tempatnya pot ya. Pot satu yang letaknya itu di dalam ruangan dan pot 2 yang berada di luar ruangan yang terkena matahari. Nanti bisa diketahui pot mana yang pertumbuhannya paling cepat. Nah, setelah diteliti hari pertama kita ukur pot yang di dalam ternyata lebih pendek daripada pot yang ukuran tanaman yang di pot yang ada di luar. Nah, itu hasilnya kita hitung tiap hari, kita perhatikan tiap hari. Dan itu kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil percobaan ternyata yang ada di luar itu lebih tinggi dan lebih bagus pertumbuhannya. Teks laporan percobaan ternyata memiliki beberapa struktur. Salah satunya adalah struktur itu adalah apa? Adalah bagian-bagian yang harus diperhatikan ketika menulis. Struktur itu berarti paragraf pertama itu adalah struktur, paragraf kedua itu struktur, paragraf ketiga itu struktur, dan seterusnya itu struktur. Paragraf pertama kita harus menulis di paragraf pertama itu tujuan-tujuan alat dan bahan percobaan. Di bagian ini kita jelaskan tujuannya apa, alat-alatnya apa, dan bahan-bahannya apa. Contoh, tujuannya untuk melihat perkembangan pertumbuhan di daerah yang berruangan atau daerah yang tanpa ruangan, dan alat-alatnya apa saja seperti pot, tanah, dan tumbuhan bahan-bahannya apa, tadi bibit tanaman gitu ya. Langkah-langkahnya yang bagian berikutnya adalah langkah-langkah. Nah, struktur yang kedua ini berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam percobaan. Tahap pertama itu harus menyiapkan apa, tahap kedua itu harus menaruh objek itu di mana, dan seterusnya sampai tahap akhir. Yang berikutnya yaitu bagian yang
ketiga adalah hasil. Hasil merupakan hasil percobaan. Hasilnya apa? Simpulannya apa? Contoh simpulannya, tumbuhan yang berada di luar itu lebih banyak matahari sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Yang ketiga itu adalah simpulan. Jadi tadi hasil dan simpulan itu hal yang sama, tapi simpulan itu merupakan pendapat akhir dari percobaan. Apa sih manfaatnya? Nah, itu yang kita terangkan. Nah, demikian penjelasan Bapak berkaitan dengan teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.